Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Desi Silvianti bersama rekan saya Saratna Delia. Kami dari Universitas PGRI Yogyakarta. Saat ini kami akan melakukan observasi atau wawancara pada Bapak siapa? Dimas. Bapak Dimas terkait media pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di SMP Negeri 2 Kasihan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan beberapa pertanyaan untuk tentang media pembelajaran ya Bapak. Baik, yang pertama, metode atau pendekatan apa yang paling sering Bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk metode dan pendekatannya itu biasanya saya lebih sering menggunakan PJBL, Pak, Project Based Learning. Terus nanti pakainya inquiry, biasanya inquiry kolaborasi gitu. Jadi nanti kita dalam pembelajaran itu ada suatu proyek, misalnya di materi teks prosedur gitu, anak-anak kita kelompokkan, kemudian goalsnya itu adalah tugas akhirnya itu membuat misal langkah-langkah membuat sebelah gitu, nanti dikemas dalam bentuk video atau bisa dalam bentuk hasil karyanya itu scrapbook gitu. Kemudian ada pop up itu juga bisa seperti itu. Nah, lalu kegiatan apa yang paling efektif menurut Bapak untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dalam membaca atau menulis? Nanti biasanya ini, Mbak, jadi di dalam pembelajaran itu anak-anak saya minta untuk mencari dulu materi yang akan kita pelajari. Nah, itu anak-anak biasanya mencari dari pengertian tujuan itu. Terus nanti anak-anak diminta untuk presentasi di depan itu, Mbak, menurut pemahaman mereka, dan nanti saya berikan penguatan biasanya. Nah, cara mengukur Bapak untuk pemahaman siswa kan berbeda-beda Pak. Nah, itu cara mengukurnya gimana? Nah, itu biasanya di awal pembelajaran itu diadakan asesmen diagnostik, Mbak. Nanti terus setelah itu biasanya kan ada 3 asesmen, as learning, for learning, sama off learning. Biasanya menggunakan itu. Jadi untuk mengukur pemahaman awal itu menggunakan tes diagnostik gitu. Biasanya bisa dilakukan dengan kuis, Mbak. Kuis, kalau enggak ya pertanyaan singkat gitu yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, biasanya seperti itu. Kalau biasanya kuisnya itu lewat yang aplikasi itu atau kuis secara biasanya pakai aplikasi, Mbak, bisa pakai Wordwall gitu, kalau enggak Kahoot, Quizzes gitu. Sekarang kan eranya digital ya, Mbak, supaya anak-anak lebih menarik dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dari Bapak sendiri tentang pemahaman media pembelajaran berbasis digital itu seperti apa? Pemahaman, menurut saya tentang media digital kan sekarang banyak banget ya, Mbak. Seperti Kahoot itu juga Kahoot, terus kita biasanya menggunakan mengemas materi supaya menarik itu menggunakan aplikasi seperti Canva itu. Canva itu kan banyak ya, Mbak, sekarang kan juga zamannya pakai AI gitu. Tapi kalau saya AI itu tidak saya gunakan untuk acuan, Mbak. Misalnya cuma saya gunakan sebagai referensi gitu. Nah, seperti itu. Baik, menurut Bapak, kayak keunggulan media digital dibandingkan media konvensional bagaimana? Kalau untuk media digital itu pertama itu lebih menarik, Mbak, menarik siswa gitu. Karena kan apalagi anak-anak zaman sekarang, generasi alpha ini kan, kalau kita menggunakan metode cuma ceramah gitu, kurang inovasi, itu biasanya kan cenderung bosan. Untuk sebagai pendidik yang baik tentu kita harus menyiapkan media yang menarik dan interaktif terhadap peserta didik gitu. Jadi bisa menggunakan media-media yang yaitu Kahoot, Quizzes, terus Wordwall, terus ada banyak itu yang petualangan itu ada kan, Mbak, misi-misi itu apa lupa saya. Seperti itu. Apakah menurut Bapak penggunaan media digital bisa menggantikan peran guru sepenuhnya? Enggak, Mbak, tetap kalau media konvensional itu atau media ceramah itu tetap dibutuhkan, Mbak. Karena kalau tidak dikolaborasikan nanti pemahaman siswa itu kan jadi kurang, Mbak, gitu. Jadi
apa ya, kita tetap sebagai guru itu tetap harus memberikan penguatan, jangan terus diculki. Bagaimana media digital itu membantu Bapak menjelaskan materi atau mencapai tujuan pembelajaran seperti itu? Caranya? Ya itu Mbak, kita kemas toh dari materi yang kita akan pelajari, kita kemas semenarik mungkin. Bagaimana caranya itu kan bisa dalam bentuk kuis-kuis gitu, terus apa ya Mbak, biasanya kalau nggak puzzle-puzzlean gitu, terus teka-teki sila itu bisa digunakan seperti itu. Dalam tantangan Bapak atau kendala hambatan guru dalam menerapkan media pembelajaran berbasis digital, apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menggunakan media digital di kelas? Biasanya itu kan kalau kita menggunakan media digital, anak-anak kan biasanya kita minta untuk menggunakan HP ya Mbak, gadget. Nah kendalanya itu paling ada gadget yang kurang memenuhi mumpuni gitu untuk digunakan sebagai pembelajaran. Cuma itu sih kadang juga anak-anak itu kuotanya terbatas gitu, itu sih lebih ke. Nah, lalu apakah fasilitas dan infrastruktur di sekolah sudah mendukung penerapan media digital? Kalau di sekolah ini sudah mendukung Mbak, jadi ada wifi di setiap sudut sekolah gitu, jadi aman. Cuma kalau yang jadi kendala yaitu ketika siswa itu punya gadget tapi gadgetnya itu kurang mumpuni gitu. Lalu apakah semua siswa memiliki kemampuan akses yang sama dalam menggunakan media digital? Enggak, kalau setiap siswa itu tentu beda ya Mbak, jadi nggak bisa disamaratakan karena mungkin semua itu tergantung eksplorasi masing-masing gitu. Lalu yang terakhir Bapak, apakah Bapak merasa media digital itu lebih membantu atau justru menambah beban para pekerja guru? Kalau menurut pendapat saya lebih membantu sih Mbak untuk kerjaan itu, karena apa ya, kita bisa berinovasi tuh Mbak. Dari semua kendala tadi, cara Bapak menyiasati agar pembelajaran lebih efektif itu bagaimana caranya? Dalam penggunaan media digital ini? Iya. Nah biasanya kan satu kelas kan 32 anak Mbak, terus nanti paling saya bentuk kelompok Mbak, jadi misal dalam satu kelas itu saya bentuk menjadi 8 kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu saya fasilitasi untuk 2 HP atau 3 HP atau 1 HP itu juga bisa. Terima kasih Bapak tentang pembelajaran yang mungkin cukup sekian dan terima kasih telah Bapak telah meluangkan waktunya. Ada dokumentasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya, izinkan dari kami untuk wawancara seputar sebelumnya sekarang nama saya Diasu Sugadianti dan ini rekan saya Ratna Tiara. Kami dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah untuk pertanyaannya mungkin ada 4 pertanyaan yang kami akan tanyakan. Yang pertama, bagaimana pengalaman kamu saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Bosan atau senang? Terus media yang sering dipakai untuk pembelajaran itu ada media digital atau media yang kayak tulis dari HP. Nanti kalau untuk media digitalnya sering pakai Canva atau video. Kalau pakai Quizzes itu pernah buat tulisan. Terus menurut kamu kalau media pembelajaran seperti itu membantu banget nggak untuk pembelajaran? Menurut kamu? Ada. Terus kamu ada kendala nggak waktu pembelajaran bahasa Indonesia dengan media digital ini? Mungkin di sini ada banyak nggak sih? Tapi kalau dari pakai oh ya. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih ya udah menonton waktunya. Bahasa siapa tadi? Kelas Bunda. Terima kasih ya Bu Kasih. Tadi boleh minta dokumentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk saya dalam wawancara kali ini. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taki Edwa Kennedy, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan tahun 2024. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Semoga melalui wawancara ini saya bisa mendapat banyak wawasan dari pengalaman Ibu dalam mengajar. Oke. Nah, mohon maaf ya Taki, Ibu kondisi lagi kurang fit. Oke. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Mei Rusmeni, salah satu staf pengajar di SMA Negeri 3 Batam. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Baik Bu, apakah Ibu sudah siap untuk memulai wawancara ini? Oke, insya Allah. Oke, pertanyaan pertama Bu. Ibu selama ini dalam mengajar sudah sejauh mana mengenal media pembelajaran berbasis digital? Kalau dibilang sejauh mana, menurut Ibu ini sudah cukup jauh berkembang ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, terutama sejak masa pandemi COVID 2020 ya. Kita dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan pembelajaran daring, mulai dari Google Meet, kemudian dari Zoom, sampai ke platform-platform seperti Canva untuk membuat bahan pembelajaran yang menarik. Ibu juga sudah terbiasa dengan mengolah materi dalam bentuk digital. Ibu juga mulai memahami bahwa kekuatan media digital ini bukan hanya untuk menampilkan materi, tetapi juga untuk membangun interaksi dengan murid. Ya, Ibu juga masih sering menggabungkan antara PowerPoint, video yang ada di YouTube, serta bahan visual lainnya, agar anak-anak tidak hanya membaca buku teks, tetapi juga punya pengalaman belajar yang lebih variatif. Contohnya aja pada hari ini kebetulan lagi TKA ya, jadi anak-anak pun melakukan pembelajaran daring. Ibu juga menggunakan media pembelajaran digital. Ya, Baik, terima kasih Bu. kira-kira. Pertanyaan yang kedua, Ibu selama di kelas itu proses mengajarnya biasanya menggunakan media pembelajaran digital seperti apa? Dalam prakteknya, sebenarnya Ibu menggunakan laptop, kemudian Infocus, proyektor sebagai media utama untuk menyampaikan materi yang sudah dikemas dalam bentuk PowerPoint. Ya, selain itu Ibu juga sering menyiapkan video singkat yang relevan, yang materi pembelajarannya sesuai ya, yang relevan materi pembelajaran tersebut. Misalnya video menjelaskan tentang konsep, kemudian tutorial atau contoh kasus nyata untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ibu juga memanfaatkan platform kuis interaktif seperti Quizizz, Kahoot, worksheet. Cara ini juga membuat suasana belajar di kelas lebih hidup. Tetapi itu juga bisa membantu Ibu untuk menilai pemahaman siswa secara cepat dan langsung melalui hasil kuis yang ditampilkan secara real time. Baik, selanjutnya Bu, kalau misalkan Ibu itu punya kesempatan dalam pendekatan pembelajaran, Ibu itu ingin mewujudkan kegiatan pembelajaran yang seperti apa di dalam kelas? Kalau Ibu diberi kesempatan untuk diberi kesempatan dan fasilitas yang memadai, Ibu ingin menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berbasis kepada proyek. Jadi bukan hanya ceramah satu arah, tetapi pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengamati, kemudian mencoba, dan memecahkan masalah, kemudian mendiskusikan hasilnya. Media digital akan menjadi sarana yang membantu proses itu. Misalnya, dengan menggunakan simulasi, video pembelajaran berbasis kasus, serta platform pembelajaran ya, mandiri yang bisa diakses dari ponsel siswa. Ibu ingin siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan konsep itu dalam konteks yang nyata, dan media digital untuk kekuatan besar untuk menghadirkan pengalaman tersebut. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, biasanya bagaimana respon siswa saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung di kelas? Kalau dari respon siswa sendiri sangat tergantung pada metode yang digunakan. Ya, kalau hanya ceramah biasa, apalagi kalau materinya cukup padat teks, siswa cenderung cepat bosan, tidak fokus, dan malah sibuk sendiri. Namun ketika media digital diterapkan, misalnya melalui video, animasi, atau kuis interaktif, mereka jadi jauh lebih antusias. Banyak yang lebih tiba-tiba aktif bertanya, mau menjawab, bahkan saling diskusi. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan energi belajar lebih terasa kuat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa zaman sekarang memang sudah terbiasa dengan model belajar yang visual dan interaktif. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari pengalaman Ibu melihat respon belajar siswa, menurut Ibu pembelajaran dengan media seperti apa yang cocok dengan siswa yang bisa diterapkan di dalam kelas? Menurut Ibu media pembelajaran cocok bukan harus yang paling canggih ya, tetapi yang paling tepat guna. Media pembelajaran efektif itu adalah media yang dapat membantu siswa memahami materi secara cepat. Karena masing-masing kelas itu pemahaman
masing-masing kelas akan berbeda. Contoh, untuk kelas A mungkin media ini bisa Ibu gunakan, media video mungkin lebih efektif. Untuk di kelas B, video mungkin tidak efektif. Mungkin Ibu bisa menggunakan media PowerPoint. Mohon maaf ya. Kemudian media pembelajaran video pembelajaran itu dikemas ringkas dan jelas. Kemudian infografis untuk ringkasan poin-poin utama dan kuis digital singkat dan mengecek pemahaman secara langsung. Media yang sederhana seperti itu saja sudah mampu meningkatkan motivasi belajar mereka untuk membuat proses belajar lebih bermakna. Karena itu siswa merasa lebih berpartisipasi aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Bu, pertanyaan yang terakhir, apakah media yang Ibu rasa cocok itu bisa direalisasikan atau ada kendala untuk menerapkannya? Oke, secara konsep tentu saja sangat bisa direalisasikan. Dan Ibu yakin guru-guru banyak juga yang sudah punya kreativitas untuk mengembangkan media seperti itu. Namun dalam prakteknya, kendala fasilitas masih sering ditemui. Tidak semua kelas memiliki proyektor atau jaringan internet yang stabil. Selain itu, kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam mengakses dan menggunakan media digital, terutama bagi siswa yang tidak mempunyai HP. Ya, dengan HP yang hanya standar kurang memadai, jadi penerapan media digital harus fleksibel. Ada kalanya kita harus menyediakan metode dengan dengan mengkondisikan kelas. Walaupun begitu, Ibu akan tetap melihat media digital punya masa depan yang besar untuk pendidikan. Dan kalau fasilitas semakin mendukung, maka penerapan akan lebih semakin maksimal. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada saya pada hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman baru dari jawaban-jawaban Ibu. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk tugas kelompok kami dan juga menjadi inspirasi bagi kami sebagai calon guru. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Mohon maaf jika selama sesi wawancara ini ada perkataan atau ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ibu berikan ada manfaatnya untuk Taki. Pesan Ibu, rajin-rajin kuliah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Taki dan kelompoknya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Halo, selamat sore. Halo, sore Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Asma Sakina. Kakak salah satu mahasiswi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kakak dari Fakultas Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kalau kamu mungkin boleh kenalin dirinya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar, Kakak bisa manggil saya Fajar. Saya dari SMA 3 Batam. Oh. Kamu dari SMA 3? Ya, Kelas? kelas 11 Kak. Oh, oke. Kakak cuma mau kita sharing-sharing aja gitu ya. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh banget Kak. Jadi gini, kan kamu udah kelas 11. Jadi selama proses pembelajaran kamu ini tidak mengenai media digital nggak dalam pembelajaran? Oh, saya tahu Kak. Pernah juga digunain kayak di dalam pelajaran gitu Kak. Oh, contohnya kayak apa ya kalau gunain biasanya? Ya, Canva buat PPT gitu Kak. Atau seperti YouTube buat mengetahui pelajaran yang kurang paham Kak. Itu kalau boleh tahu, kamu tahu media kayak gitu dari diri kamu sendiri atau mungkin direkomendasiin dari guru kamu? Sebagian saya tahu dari guru saya dan sebagian saya tahu sendiri. Oke. Kalau biasanya pas di dalam kelas itu gurunya ada nggak kayak pakai media digital dalam proses pembelajarannya untuk kelas kamu yang sekarang ya? Iya Kak, pernah Kak kayak di YouTube gitu buat nampilin video. YouTube aja atau mungkin ada yang lain? Nah, kuis juga sih Kak, biasa kayak kuisis, aplikasi kuisis gitu buat kuis atau tugas. Oh, di dalam kelas ya dipakainya? Ya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya di kelas tuh, kalau dalam proses pembelajarannya kamu tuh salah satunya itu suka yang gimana sih? Kamu lebih prefer pembelajaran yang seperti apa sih kalau di kelas tuh? Kalau saya dari pribadi saya kayak kalau nonton video itu kurang Kak menurut saya, harus diseringin praktek atau games mungkin. Oh, berarti kamu lebih suka yang aktif gitu ya pembelajarannya yang melibatkan siswa? Iya Kak. Kalau teman-teman yang lain itu kamu ada tahu tidak? Gimana? Teman-teman juga kebanyakan kayak minta kadang games, kadang kayak praktek gitu Kak juga. Oke. Berarti mayoritas pada lebih sukanya yang aktif ya? Iya, benar Kak. Emang kenapa kalau selama ini? Ada ini nggak? Selama ini emangnya ada kayak yang kurang tertarik
sama pembelajaran dari gurunya gitu nggak? Mungkin Kayak bosan gitu ya? iya kak, terlalu monoton gitu sih kak. Oh iya, kalau Jadi, jelasin gitu iya, aja jelas, gitu Kak. kan? Iya kak. Ya. Oke, berarti kalau kan kamu sama teman-teman mayoritas tuh lebih suka yang aktif gitu. Selama sepengalaman kamu nih, kamu lihat dari semua media digital yang baik itu guru gunain ataupun mungkin kalian di kelas gunain itu ada kendalanya nggak biasanya? Biasa kayak jaringan sih kak, lebih kayak macet-macet, patah-patah gitu kak. Berarti fasilitasnya kurang memadai gitu lah ya? Iya kak. Oke, itu jadi bikin nggak nyaman berarti kan dalam pembelajarannya ya? Iya bener kak. Oke. Oke, makasih ya Fajar. Iya kak. Semoga kamu sukses selalu. Oke, makasih maaf udah ganggu waktunya. Makasih ya. Iya kak. Oke, sampai jumpa lagi. Yuk, bye bye.